Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Dari tadi sudah ada Pak Marius Wijayarta, kemudian juga kita sudah menghadirkan satu lagi narasumber bersama Pak Chandra Yoga Aditama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Terima kasih Pak Chandra sudah hadir di Berita Satu. Baik Pak Chandra, saya ke Pak Chandra dulu Pak Marius. Ini terkait dengan kita berangkat pembicaraan ini dari TKI asal Madiun yang kemudian diduga terjangkit virus Ebola meskipun sudah ada informasi terakhir bahwa ternyata tidak positif begitu ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana sebenarnya penanganan dua TKI tersebut Pak? Yang pertama, mereka kan pulang dari Liberia hari Minggu, 2 minggu lalu. Kabarnya Anda satu pesawat ya? Iya, kebetulan sama-sama saya satu pesawat. Oke. Dan waktu berangkat dari Liberia, saya tidak dari Liberia, saya dari tempat lain, cuma ketemu di Abu Dhabi. Waktu berangkat dari Liberia, mereka sudah dicek, sudah ditandai di paspornya bahwa itu sehat-sehat saja. Gitu ya? Kemudian dari Liberia mereka ke Casablanca kalau saya tidak salah, itu juga dicek di sana, juga oke-oke saja. Lalu mereka ke Abu Dhabi ke Jakarta. Waktu datang sama-sama saya, mereka dikumpulkan dan diperiksa dan semuanya sehat. Tapi karena mereka pulang dari Liberia, diberi penjelasan bahwa kalau dalam 21 hari ada keluhan, segera berobat. Nah, ternyata 2 dari 29 itu ada demam. Tentu saja demam itu bisa flu, bisa demam berdarah, bisa malaria, bisa macam-macam sebabnya. Tapi karena kewaspadaan, karena mereka pulang dari Liberia, makanya dimasukkanlah salah satu kemungkinan Ebola. Begitu. Sebenarnya tidak terlalu berat keadaannya kan, sampai sekarang juga sudah baik, sementara Ebola kan biasanya lebih berat. Nah kemudian diperiksa sampelnya, dikirimkan kepada kami periksa 8 sampel ke tadi malam, mungkin sekitar jam 10-an, ini setengah 10 selesai, jam 10 saya rilis ke media supaya cepat kan, katanya kan kita mesti cepat kerja, jadi setengah 10 selesai, jam 10 saya rilis ke media, hasilnya negatif dari 8 sampel 2 orang itu. Tapi kalau dari penjelasannya kemudian artinya pengawasannya sebenarnya sangat ketat ya Pak ya, dari tiap negara kemudian diperiksa, pindah ke negara lain kemudian diperiksa? Sebenarnya tidak setiap negara, jadi kan WHO ini kan membagi dunia ini dalam 4. 3 negara yang memang ada kasusnya, yang ada community transmission. Kemudian negara yang punya direct flight. Kemudian baru negara yang lain yang tidak punya direct flight. Jadi waktu dia diperiksa di negara Liberia karena memang dia mau keluar, itu namanya exit screening. Kemudian negara dia mana dia mendarat pertama itu yang punya direct flight, itu yang diperiksa. Begitu dia ke Abu Dhabi tidak diperiksa lagi di sana mestinya. Tapi waktu sampai Jakarta, kantor kesehatan global sudah dapat informasi bahwa ada 29 orang yang akan datang dari Liberia, makanya kemudian mereka menunggu begitu dan melakukan pemeriksaan. Tapi kemudian virus Ebola ini sendiri, virus mematikan ini sendiri, mungkin nggak sih Pak, kemudian dia punya atau butuh waktu proses kemudian agar memperlihatkan gejala atau efek kepada manusianya sendiri begitu, meskipun sudah melewati screening yang cukup ketat begitu Pak? Seperti Anda ketahui, Ebola ini tadinya kan hanya ada di Afrika. Baru tahun ini sebenarnya Ebola itu keluar dari Afrika. Satu ke Amerika, satu ke Spanyol. Nah yang ke Amerika yang persis seperti Anda tanya. Jadi ada orang, dokter bahkan, berangkat dari, dia mengobati pasien di Liberia, terus dia berangkat ke Amerika Serikat. Waktu berangkat dia juga sehat, sampai Amerika Serikat juga sehat, kemudian dia sudah 5 hari kemudian baru sakit. Itu yang di Dallas. Ada satu lagi orang Amerika juga, yang dari Amerika ke New York, sempat jalan-jalan di New York, sempat main bowling, habis main bowling, kemudian dia sakit dan ternyata Ebola. Jadi memang ada masa inkubasi antara virus masuk sampai timbul gejala, dan masa inkubasi itu, saya tidak tahu apakah tadi sudah dibicarakan, itu sampai 21 hari. Tadi sudah makanya negara seperti Nigeria dan Senegal, saya kebetulan tadi pagi baru rapat dengan tim WHO, negara seperti Nigeria dan Senegal yang dinyatakan bebas Ebola itu ditunggu sampai 42 hari. 2 kali masa inkubasi tidak ada kasus, mereka dideklar sebagai negara yang bebas Ebola walaupun tadinya tertular. Berarti dengan kondisi saat ini meskipun negatif, apakah kemudian tetap harus kita waspada untuk khususnya negara Indonesia sendiri ya Pak ya, ada teridentifikasi seperti itu meskipun negatif, tapi kan kita juga bisa jadi dari bukan hanya TKI, tadi Pak Marius sudah sempat menyinggung ada orang yang kemudian juga ada kepentingan bisnis dari Afrika datang dan lain-lain, itu apakah memang kita perlu melakukan langkah yang lebih preventif lagi? Jadi seperti saya sampaikan, pada waktu mereka keluar dari negara itu sudah dilakukan exit screening dan mereka sudah diberitahu sebenarnya di negara itu bahwa kamu punya, artinya waspadalah 21 hari ke depan. Mereka sudah mendapat informasi itu. TKI kita yang baru pulang juga mendapat informasi itu. Dan waktu datang kemarin diberitahu juga. Jadi artinya memang selama 21 hari memang harus waspada begitu mereka. Isunya adalah kalau mereka ada keluhan segera berobat. Walaupun keluhan itu belum tentu. Sejumlah TKI lain kemudian Pak, kan ada 29. 29 kan dari daerah yang sama ya, dan semua dalam satu kelompok yang sama. Jadi mereka sudah diberitahu dan sudah dalam pengawasan begitu. Baik, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Marius bahwa terkadang yang kemudian juga dikhawatirkan karena terlalu cepat menyimpulkan bahwa kondisi orang tersebut meskipun sudah sempat mengalami gejala yaitu demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, kemudian terakhir hanya ini malaria atau ini demam berdarah, kemudian ini
ini bukan virus Ebola. Terlalu cepat kemudian menyimpulkan hal-hal seperti itu. Apakah memang itu juga perlu dikhawatirkan begitu? Yang menyimpulkan ada Ebola atau tidak ada Ebola itu harus pemeriksaan yang dilakukan untuk itu. Bahwa ada malaria, demam berdarah itu cerita lain. Tapi untuk Ebola sudah jelas dia dikirim. Saat ini memang masih baru dilakukan di Jakarta. Ya, kita lakukan di Jakarta di laboratorium yang ditunjuk untuk itu, dan laboratorium itulah yang memutuskan Ebola atau tidak Ebola. Bahwa kemudian ada malaria itu cerita lain ya. Mungkin saja dia ada Ebola, ada malaria. Kenapa begitu? Karena dalam rapat yang saya ikuti tadi pagi di WHO itu ada orang WHO yang baru pulang dari Liberia mengatakan bahwa di Liberia itu malaria falciparum, malaria salah satu jenis malaria itu memang sangat endemis. Jadi kalau ada orang demam di sana, kemungkinan besar memang malaria falciparum. Jadi bisa saja dia ada malaria, tapi yang penting untuk mengatakan Ebola atau tidak ada Ebola itu harus menunggu hasil laboratorium yang baru keluar tadi malam jam 10 itu. 10 begitu. Baik, saya ke Pak Marius. Pak Marius, tanggapan Anda kemudian bahwa ternyata juga warga kita yang mungkin dari luar, mereka juga sudah melalui proses screening untuk melewati beberapa daerah-daerah tertentu begitu yang untuk mencegah kemudian tersebarnya virus Ebola ini. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah itu sebenarnya sudah cukup aman ataukah harus ada kalau saya kan yang lebih aman? Di sini kan ada KKP segala ya. Ini kan ada dari bandara terus melalui laut ya. Nah, apalagi di Indonesia kan pelabuhan kan bukan aja yang resmi atau setengah resmi. Nah, itu juga harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Untuk yang dari Afrika itu ya, atau yang sering bolak-balik atau yang dagang segala macam yang lewati ya pelabuhan tikus lah ya. Nah, itu bagaimana upaya pemerintah untuk menghadapi hal itu ya. Sampai sejauh mana? Jadi kan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kan kalau dulu gampang, Kementerian Kesehatan punya kanwil ya. Apakah di sana sekarang dengan adanya otonomi daerah ya, itu nanti apakah Pemda sana juga aware terhadap ini? Gitu ya. Ya, jadi apakah sampai itu pesan-pesan kan Prof Chandra ini saya tahu beliau ini pakarnya dan beliau adalah untuk Ebola khususnya itu anggota WHO juga untuk ini wakil Indonesia ya. Jadi hari ini saya bahagia juga ketemu dengan Prof Chandra ya. Nah, bagaimana sikap pemerintah terhadap yang jalur yang tadi setengah resmi, baik itu melalui laut, melalui pelabuhan tikus-tikus segala macam, terus hubungan dari pusat yang ke daerah. Nah, terus di sana apakah rumah sakit atau minimal mulai dari puskesmas sudah siap belum ya? Kalau ada gejala begini pelayanan kesehatan sana begitu ya. Nah, itu juga apa yang harus dikirim? Apakah harus dikirim ke RSUD atau rumah sakit yang lebih? Itu terserah dari Kementerian Kesehatan, yaitu dari pusat juga. Oke, baik. Saya. Pak Marius, Prof Chandra, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.